Halo bro, di video kali ini saya bakalan bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi di tahun 2024 yang sempat menggemparkan Indonesia, di mana ada seorang gadis bernama Kayla Rizky Andini yang tewas usai dibunuh oleh kekasihnya yang ia baru saja kenal lewat aplikasi Kencan guys. Nah, seperti apa kronologinya dan seperti apa kasus lengkapnya? Silahkan simak video ini sampai habis. Gelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang mahasiswi oleh Argiana. Pemirsa, seorang ibu melaporkan pembunuhan di Depok, Jawa Barat yang menjadikan anaknya sendiri sebagai tersangka. Polisi hingga kini masih terus mendalami kasus tewasnya wanita muda di Depok, Jawa Barat. Jadi pada awalnya ada seorang gadis bernama Kayla Rizky Andini yang menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma yang ada di Depok. Kayla Rizky Andini ini dikenal sebagai sosok seorang gadis yang ramah, cantik dan juga penurut ya guys. Bahkan dari kecil memang Rizky Andini ini tidak neko-neko. Orangnya tuh penurut dan memang orangnya fokus belajar saja gitu. Sampai-sampai ketika masuk Universitas Gunadarma saja ia mengandalkan beasiswa untuk masuk ke universitas tersebut. Artinya memang dari kecil sosok Kayla Rizky Andini ini adalah sosok orang yang rajin belajar dan penurut. Bahkan berdasarkan kesaksian orang tuanya, Kayla Rizky Andini ini kerap sekali mengabari orang tuanya dalam kondisi apapun ketika ia sedang berjauhan dengan keluarganya. Nah, singkat cerita, karena memang dari kecil si Kayla Rizky Andini ini adalah sosok orang yang rajin ya, tidak neko-neko, dia tuh mungkin bahkan bisa dibilang jarang sekali pacaran gitu guys. Sampai ketika menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma, ketika memasuki semester akhir, ia mulai berpikir ingin memiliki seorang kekasih karena mungkin pada saat itu dia merasa sudah kesepian ya. Nah, singkat cerita ya, karena pada saat itu trennya lagi sedang main sosial media lain ya, kalau kalian tahu. Dari situ si Kayla tidak sengaja bertemu dengan si Argian Arbimana di sosial media ya, khususnya di Line pada saat itu. Mereka berdua pun sempat chattingan ya, tapi pada pertemuan pertamanya si Kayla nampaknya tidak tertarik dengan si Argian ya pada awalnya. Nah, semuanya berjalan dengan normal. Si Kayla pun ya beraktivitas seperti biasa hingga beberapa bulan berlalu pada saat itu. Kemudian entah kenapa pada saat itu si Argian ini berhasil membujuk si Kayla untuk berpacaran ya. Jadi setelah beberapa bulan chattingan, si Argian ini pada saat itu masih berusaha untuk bisa mendapatkan hatinya si Kayla. Meskipun pada awalnya si Kayla ini tidak mau, tapi pada ujung-ujungnya ya di 2 minggu terakhir pada saat itu si Kayla entah kenapa menerima cintanya si Argian. Singkat cerita mereka pun jadian pada saat itu ya. Mereka pacaran seperti biasa dan Argian pun pada saat itu bersikap ramah dan ya bersikap sebagaimana kekasih pada umumnya ya yang baru pertama jadian gitu. Otomatis kan si Argian ini berusaha penuh tuh memberikan atau memperlihatkan hal-hal baik dari dirinya pada saat itu karena ya namanya baru jadian ya. Terus belakangan diketahui ternyata sosok si Argian ini adalah sosok orang yang temperamental guys. Jadi berdasarkan keterangan ibunya si Argian ini ternyata memiliki tingkat emosional yang tidak terkontrol ya atau cenderung naik turun, jadi tidak stabil dan tidak jarang juga si Argian ini bersikap temperamental. Tapi ketika pertemuannya dengan si Kayla tentu saja hal tersebut itu tidak ditunjukkan kepada si Kayla ya karena mereka tuh baru jadian. Dan si Kayla pun nampaknya pada saat itu kelihatan jatuh cinta kepada si Argian ya karena si Argian terus menunjukkan sisi baiknya terus gitu. Sampai-sampai eh, tiba di mana si Argian ini melobi si Kayla ya. Dia berjanji bahwa dia ingin menjalin hubungan ini hingga ke jenjang yang lebih serius. Karena pada saat itu si Kayla memang sudah terlanjur percaya dengan si Argian ya. Pada saat itu si Kayla pun berpikir untuk mengenalkan si Argian ke keluarganya karena sudah dijanjikan mau menjalani hubungan yang lebih serius gitu. Singkat cerita, si Kayla pun mengajak si Argian untuk bertemu keluarganya. Nah, ketika dalam pertemuannya dengan keluarganya si Kayla, si Argian ini dinilai bersikap kurang sopan oleh orang tuanya si Kayla. Sehingga pada saat itu orang tuanya si Kayla pun juga menunjukkan sikap yang kurang senang kepada si Argian ya.
singkat cerita pertemuannya selesai dan ketika sudah si Argian pulang, si Kayla ini sempat dinasehatin oleh orang tuanya untuk supaya tidak lagi menjalin kisah asmara dengan si Argian. Karena orang tuanya si Kayla memiliki firasat bahwa si Argian ini bukanlah sosok pria yang baik untuk si Kayla. Karena si Kayla memang sudah terlanjur jatuh cinta ya dengan si Argian, pada saat itu si Kayla mencoba membela mati-matian tuh si Argian di depan orang tuanya, supaya orang tuanya si Kayla ini mau menerima si Argian. Nah, karena melihat si Kaylanya ini memang sudah suka ya sama si Argian, orang tuanya pun pasrah pada saat itu ya, dan membiarkan si Kayla menjalin hubungan dengan si Argian. Sampai tiba pada saat itu tanggal 18 Januari tahun 2024 ya, di mana tragedi yang mengenaskan itu terjadi. Jadi pada awalnya pada hari itu si Argian ini mau ngajak si Kayla untuk minum kopi bareng di kafe. Nah, karena pada saat itu kontrakannya lagi sepi ya si Argian ini, karena diketahui si Argian ini tinggal bersama dengan ibunya saja berdua karena bapaknya sudah tidak ada. Dan pada saat itu kebetulan ibunya si Argian ini sedang tidak ada di rumah. Nah, si Argian ini mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk bisa menggadabra si Kayla. Nah, singkat cerita, si Argian pun mengajak si Kayla untuk minum kopi bareng di kafe. Nah, cuman pada saat itu si Argian minta dijemput tuh oleh si Kayla di kontrakannya. Yaitu mungkin bagian dari modus operandinya ya. Pada awalnya si Kayla ini menolak gitu, mau ngejemput si Argian ya. Entah kenapa si Kayla ini nggak mau gitu. Tapi si Argian terus mendesak si Kayla supaya mau menjemput si Argian di kontrakannya. Karena memang dipaksa dan mereka pun juga sudah menjalin hubungan ya, si Kayla pun dengan terpaksa mungkin pada saat itu menuruti apa yang diperintahkan oleh si Argian. Singkat cerita si Kayla pun datang ke kontrakannya si Argian dan si Argian pun mempersilahkan si Kayla untuk masuk sebentar ke kontrakannya. Namun yang anehnya guys, pada saat itu ketika si Kayla baru masuk ke dalam kontrakan si Argian ini tiba-tiba ngunci pintu. Nah dari situ si Kayla pun sudah merasa tidak enak ya. Pikirannya itu mulai terganggu pada saat itu, mulai panik lah si Kayla ini. Jangan-jangan si Argian ini mau melakukan sesuatu. Namun pada saat itu si Kayla masih berusaha tenang. Hingga si Kayla pun disuruh duduk oleh si Argian ya. Nah, ketika tak lama kemudian pada saat itu si Kayla ini kok disuruh oleh si Argian untuk masuk ke dalam toilet. Nah, jelas saja si Kayla pada saat itu menolak dong. Karena sudah yakin pasti si Argian ini akan melakukan sesuatu gitu. Nah, pada saat itu suasana sudah tidak terkendali. Si Kaylanya panik, lalu kemudian pada saat itu mencoba untuk meminta tolong kepada tetangga yang ada di sana dengan cara berteriak si Kayla itu. Nah, ketika sedang berteriak, si Argian otomatis juga ikutan panik kan. Nah, pada saat itu si Argian mencoba tuh membungkam mulutnya si Kayla dan menyeret si Kayla hingga masuk ke dalam kamar. Nah, pada saat itu tuh karena si Kayla masih terus berontak ya, berusaha untuk keluar sekuat tenaga ya. Si Argian pun pada saat itu mencoba sekuat tenaga untuk mencekik lehernya si Kayla supaya tidak bersuara lagi. Sehingga si Kayla itu mengalami lemas saking kuatnya tekanan dari si Argian. Dalam kondisi yang setengah sadar pada saat itu dan si Kayla pun sudah berbaring lemas tidak berdaya ya, kehilangan semua tenaganya akibat sebelumnya sempat melawan pada saat itu. Nah, pada saat melihat si Kayla sudah tidak berdaya, pada saat itu juga si Argian itu melancarkan aksi bejatnya terhadap si Kayla. Pada saat itu si Kayla memang tidak bisa lagi melawan ya, bahkan untuk sekedar bernapas saja sudah sulit pada saat itu. Alhasil ya pada saat itu si Argian berhasil tuh melancarkan aksinya. Namun ketika sudah selesai menyalurkan konatnya kepada si Kayla, si Argian ini kemudian ada tuh rasa panik lagi guys setelahnya. Karena si Argian ini nggak tahu lagi mesti ngapain gitu, melihat si Kayla yang sudah berbaring lemas. Nah, akhirnya pada saat itu dengan biadabnya, si Argian memutuskan untuk pergi meninggalkan si Kayla sendirian di kamar dalam kondisi yang memang sudah berbaring lemas, setengah sekarat ya. Nah, sebelum pergi si Argian pun lantas kemudian memakaikan kembali pakaian yang dipakai oleh Kayla pada saat itu. Dan setelah memutuskan untuk pergi, akhirnya si Argian pun mengirim pesan tuh kepada ibunya.
dia jujur bahwa dia sudah mencekik ya seorang perempuan hingga meninggal dunia di kontrakannya. Sontak saja ibunya pun yang menerima pesan dari si Argian ini ketika sedang bekerja tuh panik dong dan kaget. Nah, akhirnya kemudian si ibunya Argian ini memutuskan untuk pergi pulang ke kontrakan untuk mengecek langsung benar atau tidak apa yang dikatakan oleh si Argian. Sementara si Argian itu memutuskan untuk pergi tuh jauh ke Pekalongan yang ada di Jawa Tengah untuk pergi kabur ke tempat neneknya gitu di Jawa Tengah ya. Nah, pada saat orang tuanya si Argian ya pergi ke kontrakan untuk mengecek langsung kondisi kontrakan seperti apa. Betapa kagetnya ibu si Argian itu ketika melihat si Kayla yang sudah lemas tidak berdaya. Sebenarnya guys, pada saat itu nyawa daripada si Kayla ini masih bisa diselamatkan kalau saja si Argian mau gitu. Setelah selesai menggadabrak si Kayla itu menyelamatkan si Kayla. Namun karena memang sudah terlanjur panik ya si Argian ini, jadi dia tuh dengan tega membiarkan si Kayla sendirian tuh dalam kondisi sekarat hingga meninggal dunia di kontrakannya. Nah, balik lagi ke ibunya yang barusan saja sampai di kontrakan ya. Pada saat itu ibunya tuh kaget gitu melihat kondisi si Kayla yang sudah tidak bernyawa. Alhasil ibunya si Argian ini panik dong dan meminta bantuan tetangganya. Dan singkat cerita pada saat itu orang tuanya si Argian atau ibunya si Argian ini memutuskan untuk lapor ke pihak yang berwajib ya pada saat itu. Nah, lalu kemudian ibunya si Argian ini menjelaskan seperti apa penjelasan dari si Argian pada saat itu. Dan ternyata kurang dari 24 jam pihak yang berwajib atau pihak kepolisian pada saat itu sudah berhasil menangkap si Argian di terminal yang ada di Pekalongan saat hendak kabur ke Solo pada saat itu. Sampai rumah kontrakan saya cekcok ngomong kasar berdua sama kasar. Iya, Akhirnya saya emosi, saya hilang bawa ke kamar. iya. Saya cekik. Kamu cekik di situ. Hanya pakai tangan, meninggalnya hanya pakai tangan atau ada alat lain? Pakai tangan doang, Pak. Pakai tangan doang. Kamu cekik di situ nggak ngelawan dia? Ngelawan. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu kemudian si Argian pun dihukum atas kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan dengan maksimal kurungan penjara 15 tahun ya pada saat itu. Harapan kami minta hukuman mati sekalian gitu aja. Tidak setimpal hukuman 15 tahun. Kami minta hukuman mati sekaligus dengan tersangka ini. Nah, kalau kalian berpikir kasusnya sudah selesai sampai di situ, well, ternyata enggak guys. Setelah diinterogasi, setelah didalami kasusnya hingga berlanjut oleh pihak kepolisian ya, ternyata si Argian mengakui ada kasus 2 pemerkosaan yang dilakukan oleh dirinya yang jarak waktunya itu berdekatan dengan kasus pembunuhan Kayla. Setelah ditelusuri lagi lebih dalam ya, ternyata si Argian ini pernah dilaporkan oleh seseorang atas kasus pemerkosaan yang dilakukannya kepada seorang gadis usia 22 tahun. Selain itu juga diketahui si Argian juga pernah memperkosa wanita usia 17 tahun hingga hamil. Dan belakangan diketahui ketika si Argian ini ditangkap, usia kehamilan gadis yang diperkosanya pada saat itu menyentuh usia 9 bulan. Artinya memang sebentar lagi menjalani proses melahirkan ya guys. Nah itulah tadi ya guys kisah tragis yang menimpa Kayla, seorang gadis ya, mahasiswi Universitas Gunadarma yang tewas di tangan pacarnya sendiri usai digadabrah ya di kontrakan. Dan dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa sebaiknya kita hati-hati lagi ketika berkenalan dengan seseorang di sosial media. Karena apa yang ditunjukkan di sosial media itu belum tentu menggambarkan kehidupan asli dari seseorang tersebut. Dan bisa kita bayangkan ya betapa terpukulnya orang tua dari Kayla ketika mendengar kabar ini. Tentu saja kita ikut belasungkawa dan kita ikut prihatin dengan apa yang menimpa Kayla. Dan kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan pun diberikan ketabahan dan kekuatan ya. Oke bro, mungkin itulah tadi ya cerita untuk kali ini, dan saksikan terus info-info menarik lainnya atau cerita-cerita horor dan juga cerita kasus pembunuhan nyata lainnya yang akan kita bahas di channel ini setiap harinya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.